warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bersama saya, Lina Karlina, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya berasal dari kelas A 2019. Nah, di sini saya akan berbagi video mengenai ulasan tentang sejarah fisikawan, di mana fisikawan-fisikawan ini telah menyumbangkan teori-teorinya terhadap perkembangan ilmu fisika. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, adapun video ini ditujukan dalam rangka pemenuhan salah satu tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah sejarah fisika dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Darman. Selamat menyaksikan. Young berasal dari keluarga Quaker di Milverton, Somerset, Inggris. Ia lahir pada tahun 1773. Sebagai anak tertua dari 10 bersaudara, pada usia 14 tahun, Young telah belajar bahasa Yunani dan Latin. Young mulai belajar kedokteran di London di rumah sakit St. Bartholomew pada tahun 1792. Kemudian, ia pindah ke Fakultas Kedokteran Universitas Edinburgh pada tahun 1794. Dan setahun kemudian, ia pergi ke Göttingen, Lower Saxony, Jerman, di mana ia memperoleh gelar dokter kedokteran pada tahun 1796 dari Universitas Göttingen. Nah, pada 1797, Young masuk Emmanuel College, Cambridge, yaitu pada tahun yang sama, ia mewarisi harta grandpamannya, Richard Bruxelles, yang membuatnya mandiri secara finansial. Dan pada 1799, ia membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang dokter di 48 Welbeck, Jalan London, yang sekarang direkam dengan biru plak. Young menerbitkan banyak artikel akademis pertamanya secara anonim untuk melindungi reputasinya sebagai seorang dokter. Pada 1801, Young ditunjuk sebagai profesor filsafat alam, terutama fisika, di Royal Institution. Dalam 2 tahun itu, ia menyampaikan. Nah, pada tahun 1802, ia diangkat sebagai sekretaris luar negeri Royal Society. Pada tahun 1811, Young menjadi dokter di Rumah Sakit St. George, dan pada tahun 1814, ia bertugas di komite yang ditunjuk untuk mempertimbangkan bahaya yang terlibat dalam pengenalan umum gas. Selanjutnya, Young terpilih sebagai anggota kehormatan asing dari American Academy of Arts and Sciences pada tahun 1822. Nah, beberapa tahun sebelum kematiannya, ia menjadi tertarik pada asuransi jiwa. Dan pada tahun 1827, ia terpilih sebagai salah satu dari 8 rekan asing dari Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis. Pada tahun yang sama, ia menjadi anggota korespondensi kelas 1, tinggal di luar negeri dari Royal Institute of the Netherlands. Nah, pada tahun 1828, ia terpilih sebagai anggota asing dari Royal Swedish Academy of Science. Pada tahun 1804, Young menikah dengan Eliza Maxwell. Mereka tidak mempunyai anak. Dan akhirnya, Young meninggal pada tahun ke-56 di London pada 10 Mei 1829 setelah menderita serangan asma berulang. Thomas Young adalah ahli fisika Inggris dan ia merupakan seorang dokter. Ia juga merupakan penemu teori gelombang cahaya Young. Nah, selanjutnya ia merupakan seorang penemu akomodasi mata dan astigmatisme. Ia juga termasuk salah satu penemu hukum interferensi cahaya. Kemudian, ia merupakan seorang penemu teori 3 warna Young-Helmholtz. Ia juga adalah seorang ahli tulisan dari Mesir kuno. Kemudian, ia adalah seorang pengarang, seorang guru
guru besar, seorang sekretaris, dan dia juga merupakan anggota dari Royal Society. Nah, sebelum masuk perguruan tinggi, ia mempelajari bahasa Yunani dan Latin. Kemudian, ia memainkan bermacam-macam alat musik termasuk seruling. Lalu, ia pergi ke Jerman, kemudian mendapat gelar dari Universitas Göttingen pada umur 23 tahun. Pada waktu ia masih mahasiswa, ia menemukan bahwa lensa mata berubah bentuknya, yaitu jadi pipih atau cembung, sesuai dengan jarak benda yang dilihatnya. Nah, pada tahun 1793, ia berhasil menjelaskan proses akomodasi pada mata manusia. Ia mengatakan bahwa lensa mata berubah bentuknya, sesuai jarak benda yang dilihatnya. Pada tahun 1799, ia berpraktek dokter di London dan menemukan penyebab astigmatisme pada 1801. Astigmatisme adalah keadaan mata yang menyebabkan benda yang dilihat tampak kabur. Hal ini disebabkan oleh lengkung kornea mata yang tidak normal. Nah, sejak penemuannya ini, Young mulai mempelajari sifat-sifat cahaya. Pada tahun 1801, ia menemukan penyebab astigmatisme, yaitu keadaan mata yang menyebabkan benda yang dilihat tampak kabur. Pada tahun itu juga, ia menemukan hukum interferensi cahaya. Dengan penemuannya, ia berhasil membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, selain itu, Young beranggapan bahwa suatu zat mempunyai batas ketegangan. Sifat-sifat dari ketegangan ini disebut modulus Young. Pada suatu zat tahun 1857, Young menerbitkan buku tentang filsafat alam yang terdiri dari 2 jilid. Buku ini berhubungan Buku itu tersebut berisi 60 jenis materi perkuliahan. Pada tahun 1793, ia berhasil menjelaskan proses akomodasi pada mata manusia. Ia mengatakan bahwa lensa mata berubah bentuknya. Nah, hal ini disebabkan oleh lengkung mata yang tidak normal. Sebelumnya telah dilakukan percobaan oleh Thomas Young yang mendesain metode untuk menghasilkan pola interferensi. Thomas menggunakan sebuah berkas cahaya tunggal atau monokromatis dan celah sempit yang memancar menuju 2 celah sempit atau sejajar dan jaraknya berdekatan. Celah-celah Young dapat digunakan untuk menentukan pola interferensi. Setelah itu, Michelson melakukan percobaan dengan desain dan prinsip yang sama seperti milik Young, berupa percobaan celah ganda. Awalnya, percobaan interferometer Michelson digunakan untuk membuktikan adanya ether, namun tidak terbukti. Young digambarkan sebagai seorang yang terakhir yang tahu segalanya. Karyanya memengaruhi karya William Herschel, Hermann Helmholtz, James Clerk Maxwell, dan Albert Einstein. Young dikreditkan dengan membangun teori gelombang cahaya, berbeda dengan teori partikel Isaac Newton. Pekerjaan Young kemudian didukung oleh pekerjaan Augustin Jean Fresnel. Dalam penilaian Young sendiri, dari sekian banyak pencapaiannya, yang terpenting adalah membangun teori gelombang cahaya. Untuk melakukannya, ia harus mengatasi pandangan berusia seabad yang diungkapkan dalam Newton's optik yang terhormat, bahwa cahaya adalah sebuah partikel. Young juga mengatakan bahwa eksperimen yang akan saya ceritakan dapat diulangi dengan sangat mudah, kapanpun matahari bersinar dan tanpa peralatan lain selain yang tersedia bagi setiap orang. Nah, Young juga melakukan dan menganalisis sejumlah eksperimen, termasuk interferensi cahaya dari pantulan pasangan alur mikrometer di dekatnya. Dari pantulan bun dan minyak, dan dari cincin Newton, dia juga melakukan 2 percobaan difraksi penting menggunakan serat dan strip panjang yang sempit. Young juga menggambarkan karakterisasi elastisitas yang kemudian dikenal sebagai modulus Young, yang dilambangkan sebagai E pada tahun 1807 dan selanjutnya dijelaskan dalam kursus kuliah filsafat alam dan seni mekanik. Namun, penggunaan pertama dari konsep modulus Young dalam eksperimen adalah oleh Giordano Rossetti pada tahun 1782.
yang mendahului Young dengan 20 tahun. Selain itu, ide ini dapat ditelusuri ke makalah oleh Leonhard Euler yang diterbitkan pada tahun 1727, sekitar 80 tahun sebelum makalah Thomas Young pada tahun 1807. Nah, modulus Young menghubungkan tegangan tekanan dalam suatu benda dengan regangan yang terkait perubahan panjang sebagai rasio dari panjangnya aslinya, yaitu tegangan sama dengan E dikali regangan untuk spesimen yang dibebani secara uniaksial. Modulus Young tidak bergantung pada komponen yang diselidiki, yaitu ini adalah properti material yang melekat, yaitu istilah modulus mengacu pada properti material yang melekat. Modulus Young ini memungkinkan untuk pertama kalinya prediksi regangan dalam komponen yang mengalami tegangan yang diketahui dan sebaliknya. Young mengatakan, "The nature of light is a subject of no material importance to the contours of life or to the voltage of the earth, but it is in many other respects extremely interesting." Yang artinya, sifat cahaya bukanlah subjek material yang terpenting bagi kehidupan atau praktik seni, tetapi dalam banyak hal lain sangatlah menarik. Berikut adalah sebuah lembaran material yang memiliki dua celah berbentuk persegi panjang, di mana terdapat jarak pemisah di antara sisi panjangnya. Pada sisi kiri di sana terdapat sebuah laser pointer sebagai sumber cahaya monokromatis. Ketika laser dinyalakan, gelombang cahaya akan mengalir menuju lembaran bercelah. Muka gelombangnya dapat dilukiskan dalam bentuk garis sejajar. Jika dilihat dalam bentuk 3 dimensi, sebenarnya gelombang cahaya berbentuk kurva sinus. Namun karena setiap gelombang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase yang sama, maka bentuknya adalah sama. Ketika setiap di titik puncak, amplitudo dari gelombang dihubungkan akan terbentuk garis lurus. Gelombang cahaya kemudian melalui celah. Celah ini akan menjadi sumber cahaya baru. Dalam kasus ini ada dua sumber cahaya. Muka gelombang yang keluar dari setiap celah dapat dilukiskan sebagai lingkaran. Jika dilihat dalam tampilan 3 dimensi, gelombangnya masih berbentuk sinus, hanya saja memiliki arah yang beragam, namun berpusat pada satu titik yang sama. Jika setiap titik puncak atau amplitudo dihubungkan akan terbentuk lingkaran. Sebagai pembeda, asal dari sumber cahaya gelombang cahaya dari atas berwarna merah, sedangkan gelombang cahaya dari celah bawah berwarna biru. Dari sini kita mengetahui setiap titik di sebelah kanan celah ganda dilalui oleh dua gelombang yang berbeda, sehingga di titik tersebut akan terjadi superposisi. Untuk menganalisa hal ini, buat bidang cross-section pada beberapa area, yaitu pada garis pertemuan amplitudo dari dua gelombang. Nah, pada bidang ini, kedua gelombang memiliki fase yang sama, atau memiliki bentuk yang sama. Karena keduanya berhimpit, maka akan menghasilkan gelombang baru, yang memiliki amplitudo 2 kali dari amplitudo semula. Selanjutnya, buat bidang cross-section pada area ini, atau di antara garis pertemuan amplitudo. Pada bidang ini, kedua gelombang memiliki perbedaan fase sebesar V radian, atau memiliki bentuk yang saling berlawanan. Karena keduanya berhimpit, maka akan menghasilkan gelombang baru yang memiliki amplitudo sebesar 0. Jika sebuah layar yang sejajar dengan celah ganda diletakkan di sini, setiap titik di layar akan mendapatkan gelombang cahaya dengan amplitudo yang berbeda. Pada cross-section, hijau daun gelombangnya memiliki amplitudo sebesar 2A atau sangat terang, sering disebut sebagai interferensi konstruktif. Sedangkan pada cross-section orange, gelombangnya memiliki amplitudo sebesar 0 atau tidak ada cahaya.
dan sering disebut sebagai interferensi destruktif. Sehingga terbentuklah garis gelap dan terang. Yang dimaksud dengan terang di sini adalah sesuai dengan warna sumber cahaya. Di sini lasernya berwarna ungu. Nah, pola gelap terang ini sering disebut sebagai prinsip. Pertanyaan selanjutnya, gelombang cahaya selalu bergerak, apakah bola pinci akan berubah sepanjang waktu? Perhatikan animasi berikut. Kecepatan dari gelombang koheren adalah sama, sehingga setiap titik bidang cross section hijau daun akan selalu mengalami interferensi konstruktif. Sedangkan setiap titik di bidang cross section orange akan selalu mengalami interferensi destruktif, sehingga bola pinci di layar adalah tepat. Video yang dapat saya bagikan kepada semuanya. Semoga dengan adanya video tersebut dapat meningkatkan wawasan kita mengenai sejarah dan biografi para fisikawan yang mana telah mengembangkan pikiran dan teori-teorinya terhadap perkembangan ilmu fisika. Dan juga dari biografi atau sejarah yang melatar belakangi dari seorang fisikawan tersebut terdapat hikmah yang bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran untuk menjadikan kita lebih semangat menuntut ilmu dan tentunya semangat untuk berkarya.